Sekarang gue jadi artis, so dia tiap minggu telepon, kapan ngana mau ke istana? Boleh omo baku iko. Pergilah dengan selamat dan jangan berbuat. Jadi Mongol gak pernah ribet ngadepin hidup. Karena apa? Hatiku telah kujaga. Orang mau ngomong apapun, Mongol itu udah gak Kristen. Dia sudah bergaul dengan para habaib, suka ngikut acara setan-setan. Ada penelusuran tempat gaib, ada Mongol. Orang bilang, kau kan anak Tuhan Pak Mongol hamba Tuhan, masa ikut begituan? Lah orang 4 jutanya udah ditransfer. Gak mungkin gua tolak. Kan saya seniman bukan gembala sidang. Seniman ambil aja selama tidak melanggar etika, moral dan hukum. Kenapa tidak? Kan yang penting saya gak kesurupan. Coba Anda tonton semua konten horor ada Mongol, gak pernah Mongol kesurupan. Ada yang kesurupan gua tinggal. Orang nanya kenapa Pak Mongol gak bantu? Lah saya Kristen, saya doakan pakai agama Kristen. Apakah yang punya konten terima atau tidak? Iya toh? Berarti kan aman terkendali. Yang penting masuk duitnya. Doi sayang. Hei. Jadi jangan mau diintimidasi oleh pikiranmu yang belum tentu dewasa. Kadang pikiran kita nggak dewasa. Menyikapi hidup jadi kurang keren. Dikit-dikit, aduh Pak Mongol, kayaknya sih nggak boleh. Tetapi kan gimana ya Pak ya? Berapa sih bayarannya? Nanya tetap. Saya nggak pernah ribe. Selama itu etika, moral dan hukum tidak kulanggar, ku ambil. Saya main film. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara paling banyak main film sampai hari ini. Sudah 40 lebih layar lebar ku bintangi. Iya kan? 7 saya jadi cowok. 34-nya jadi bencong Pak. Orang tanya kenapa diambil Mongol? 150 juta sayang. Sedangkan 20 juta diambil lagi 150. Gereja komplain, balikin perpuluhannya. Karena setiap kali saya mendapatkan hasil dari show, saya langsung taruh ke gereja sebagai bentuk perpuluhanku. Masalah Anda tidak menggunakan perpuluhan karena itu masalah lama, udah dihukum Musa, saya tetap lakukan sampai hari ini. Jadi nggak usah khawatir terhadap apapun. Baru yang kedua, tadi kan perkara hati. Yang kedua apa yang perlu kita lakukan? Hati suruh dijaga. Baru Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Roma 12, sip. Nyampe, gas. Di belakang boleh baca nggak ya? Boleh. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 3. 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berarti pertama jaga hati, kedua kendalikan pikiranmu. Nggak usah ribet mikir. Pak Mongol, aduh ini bencana alam lagi banyak-banyaknya Pak. Ini kayaknya udah kedatangan Tuhan. Ini orang-orang begini bagus baptis mulutnya. Tapi nggak usah pakai kolam renang kemahalan, wastafel bersihin. Ngapain selalu namanya bencana alam dihubung-hubungkan dengan kedatangan Tuhan sih? Bukannya kedatangan Tuhan ciri utamanya kalau Injil sudah tersebar. Lah kalau Injil belum sampai di Cina, di India, di Rusia, berarti Tuhan belum datang. Berarti saatnya kita memperbaiki diri. Biar di saat diri kita terperbaiki menjadi mempelai Kristus. Kenapa kita ribet dengan COVID? Aduh Pak Mongol, ini COVID kayaknya bukan penyakit deh Pak. Ini kayaknya memang untuk naruh barcode. Ini terlalu pandai ngoni. Sekolah ulang. Terlalu ribet sama COVID. Iya soalnya Pak Mongol ini begini-begini. Itu kan dimasukin ke tubuh Pak. Nanti di dalam jadi chip. Dimasukin, Mongol tanya. Dimasukin kertas apa air? Mana pernah ada air jadi kertas? Bisa jadi, tapi sekarang Mongol nanya, hukum chip di Alkitab berlakunya di mana? Punggung tangan dan
Jidat emang disuntiknya di sini. Orang disuntik di sini. Gimana ada hubungannya dengan setan? Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Setan sakit hati, ngana sendiri yang salah, kita yang ngana salah. Jadi jangan selalu nyalahin setan. Setan sudah dikalahkan. Amin. Sudah dibayar lunas. Alkitab yang bilang kita umat yang lebih dari. Terus kenapa masih takut sama bebek gombel? Masih kabur sama pocong-pocong. Itu setan paling PA di Indonesia. Lu bayangin dia dibungkus sama deng dodol. Kalau lompat. Terus kita bacain ayat Alkitab. Dia nggak denger, kapas belum dibuka. Di kapasnya tebel di telinga. Jadi nggak baca apa-apa, dia cuma begini. Tapi bang, apa yang ditakuti pocong? Portal. Portal setengah pinggang sayang dia lumpah mati ulang dia. Ini ribet amat. Jadi apa yang perlu Anda lakukan? Kendalikan pikiranmu. Gak usah ribet sama makanan. Mau nasi putih, nasi merah, selama itu Anda bisa beli makan. Tapi Pak Mongol kan, menurut penelitian, daging babi itu mengandung cacing pita yang akan dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit. Cacingnya gak mati Pak Mongol. Jadi kita nggak boleh makan babi Pak Mongol. Terus jadi gimana? Kita harus ambil daging yang lain Pak Mongol. Kita Oma dari kecil dia cekik babi 100 DP umur. Babi nggak dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati bisa. Tapi kan kita makan babi dikunyah, putus tuh cacing. Sekarang Mongol tanya, dia dimasak nggak mati, dikunyah mati nggak? Mati, itu judang tuh babi. Kenapa jadi ribet? Daerah yang makan babi nggak pernah ada setan datang. Coba Manado mana ada setan datang? Ada orang kelakuan setan. Tapi nggak pernah ada setan. Kenapa mereka takut? Karena Yesus ngusir setan di Gerasa. Setannya masuk kemana? Berarti babi ada apa? Kita makan babi, kita makan apa? Cakep. Kenapa jadi ribet sih? Kita jadi mumet loh segala. Nggak boleh makan kangkung, nih boleh makan brokoli. Itu orang-orang sangir sayang. Sayur paling utama sayur gedi, karena kalau nunggu kol lama. Itu tuh sayur gedi pakai santan kental. Aduh kepala ikan asin. Aduh kontarin sayur bulu deng ingus malele. Nggak ada yang mati perkara itu. Riwe kitanya. Sama juga dengan gereja. Teman-teman yang hadir hari ini punya teman satu yang belum punya gereja, ajak. Yuk kita ke gereja. Terus kalau ke gereja jangan lihat orangnya, lihat firmannya. Orang mengecewakan, tapi firman Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janjinya selalu Tuhan tepati. Anda tahu kasus tsunami Selat Sunda? Yang kasus Tanjung Lesung yang menewaskan teman-teman entertainment dari grup Seventeen. Anda tahu saya harusnya yang jadi MC. Sudah di DP bahkan. Saya MC-nya itu acara sebuah perusahaan negara. Dibikin di Tanjung Lesung pakai Mongol dan dengan Elmen. Penyanyinya sebenarnya Elmen bukan Seventeen. Tahu-tahu dirubah. Bang Mongol nanti aja ya bang, abang acara di kantor pusat. Jadi kita cari tim yang lain ya bang untuk MC di acara di situ. Bukankah pertolongan Tuhan selalu ya dan amin dalam hidup kita? Coba kalau seandainya Mongol, sekalipun saya orang Manado Sangir, jago berenang, ketimpahan rijing tetap menghadap yang kuasa itu sayang. Itu kan besi-besi panggung sayang, lebih dari 10 kilo dia jatuh, putus leher. Tetapi Tuhan menolong hidup saya, itu day by day. Jadi hal yang sama akan terjadi juga buat jemaat di sini. Ya kan, gereja Mount Hermon ini adalah gereja akan diberkati Tuhan. Nggak usah banyak-banyak orang, Pak Gembala masih tetap penuh dengan senyum. Padahal mungkin dia so capek.
Itulah manusiawi, tapi kenapa beliau melihat jiwa yang perlu dia tolong. Dia melihat jiwa yang harus dia pertumbuhkan kerohaniannya. Saya pendeta tamu. Selesai langsung pulang. Beliau masih harus ngurusin kabel, TV. Jadi jangan anggap, wah Pak Gembala saya kan memang begitu Pak Mongol. Enggak, beliau itu berkorban untuk kita semua. Jadi di saat kita mampu untuk menjadi pengerja, jadilah pengerja. Saya dulu di persekutuan doa Al-Kalam, orangnya masih pada hidup. Saya kebagian ngepel sebelum ibadah dan setelah ibadah. Itulah bentuk pelayanan yang sesungguhnya. Kalau pelayanan kayak begini karena saya udah top, manajemen Mongol, gue udah bilang pokoknya acara gereja, awas lu minta honor. Gue deportasi lu ke Uganda. Tapi kan bos, lu stand up komedian terbaik, masa nggak pakai begitu? Jangan. Gereja lu minta duit, Tuhan balas minta, habis kita. Sekarang Mongol tanya, gereja artis diundang harus bayar 45 juta. Gembalamu pasti bisa bayar, tetapi motornya ada di Pegadaian. Ngana suruh tuh ngana pegembala jadi Musa bajalang 40 tahun. Jangan. Orang datang sebagai seniman yang Tuhan berkati, dikasih waktu oleh Tuhan, saksikan kebaikan Tuhan, tapi jangan cari ini. Cari ini di panggung. Saya kalau di panggung nggak boleh murah. Mana suruh bikin tatawa 400 orang, kok ngana bayar dengan God bless you. Tatumpang tangan dengan apa bibir satu kali. Tapi kalau acara gereja, no. Tanya tim yang telepon. No, saya serahkan kepada pihak gereja memberi. Berapa Roh Kudus suruh? Roh Kudus bilang kata Pak Mongol nggak usah. Suka terlaluan lu kemarin itu. Tapi tetap akan Mongol terima. Karena kesehatan sudah Tuhan beri dengan sempurna. Hari ini nak masuk rumah sakit, orang yang lain soding impus kiri kanan, kita santai. Mau pingin ke Manado karena daerah Mongol kan lagi ada gunung meletus. Gitu, temen so berangkat lebih dulu, tahu-tahu di perjalanan balik. Karena pesawatnya nggak bisa masuk Manado. Kau balik di mana ngoni? Di Makassar kak. Kirim akan kasihan doi 2 juta, orang tinggal di bandara ini. Mau tunggu sampai di sana buka so 1 minggu. Sayang telepon di rumah sakit ginjal berapa sekarang? Saya minta doi terus. Jadi santai Pak. Saya jujur Pak Gembala saya masih capek banget. Dari semalam saya pulang dari Bali ke Jakarta sudah malam. Terus milih gak tidur karena takut kebablasan capek. Sedangkan saya pelayanan jam 6 pagi di Intercon. 3 kali ibadah. Jam 3:30 di sini. Masih ada lagi acara jam 7. Besok saya harus ke Kementerian Hukum dan HAM. Terus orang nanya, kok sehat selalu? Karena sukacita penuh dalam hidup. Gitu? Yang kedua, karena saya sudah memilih tidak makan babi. Soalnya kemarin hantam sate, tahu-tahu pas tensi 158 per 120. Puasa jo Tuhan deng babi. Nanti jo tunggu ulang tahun dan Natal. Pasti so turung tu darah gitu. Jadi berhikmat ya benar ya. Serius, luar biasa penyertaan Tuhan. Baru yang kenapa? Jadi kan ada orang bilang begini, oh berarti kita nggak usah mikir ya Bang Mongol. Tuhan bilang jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Berarti kita nggak usah mikir. Siapa bilang nggak usah mikir? Perlu kita berpikir, tapi yang seperti apa yang harus kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8. Cakep. Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah
Semuanya itu. Jadi kita cuma disuruh pikir yang enak, yang mulia. Gak usah mikirin krismon, gak usah mikirin aduh nah, ini calon gua kenapa gak kepilih. Gak usah. Bisa bengkok bibir kita Pak. Ada. Udah bengkok bibir di gereja gak mau nyanyi. Banyak begitu. Ke gereja cuma tagilan sosruk sosel telat. Menyenangkan hati Tuhan di saat engkau sedang sehat. Jangan nanti so sakit baru ingat Tuhan. Jadi jangan nanti so sakit baru mencari wajah Tuhan. Di saat engkau sehat pun carilah wajah Tuhan. Perkenanan Tuhan itu yang paling indah. Pak, saya 13 tahun loh. Di tengah-tengah banyak banget stand up komedian. Kalau bukan karena Tuhan, udah lama Mongol embang Pak. Embang bahasa Manado ya. Udah lama Mongol hanyut Pak. Udah lama Mongol jatuh. Saya artis panggung Pak. Selalu mendapatkan upeti di saat manggung. Kita udah mau show Pak Gembala. Didatengin sama orangnya Bang. Yang di lobi pakai baju hijau. Ada jus alpukat. Itu buat mijit ya Bang. Masih 18 tahun Bang. Deh gue manggung dulu deh. Dia manggung. Turun ke bawah selesai manggung. Mongol samperin ceweknya. Dek pulang aja. Dia bilang enggak Bang, saya katanya buat mijit. Soalnya udah dibayar Bang. Jadi uangnya udah kepake. Udah pulang aja. Lah duitnya Bang udah nanti saya yang tanggung jawab. IO-nya lihat. Orang IO-nya tuh ngeliat dari jauh. Ih ceweknya disuruh pulang ya. Dia datang. Oh abang gak suka cewek ya. Cowok juga ada loh Bang. Darah Yesus. Itulah dunia entertain Pak. Tapi tidak semua hanyut di situ Pak. Ada yang berdiri teguh. Kenapa? Masih ada orang-orang yang berdoa buat Mongol. 13 tahun saya jadi stand up komedian gak pernah jatuh di hal ini. Karena saya ingat hukum tabur tuai. Aku punya anak perempuan Pak. Anakku disakiti apakah aku siap menerima itu? Karena aku menyakiti perempuan. Aku tidak akan pernah mau menyakiti siapapun. Biar aku bisa melihat anakku menjadi seorang jenderal angkatan laut sampai bisa bintang 2, bintang 3, 4. Karena cita-citanya pengen jadi jenderal anak Mongol. Tahun ini anakku masuk Taruna Nusantara di Magelang. Saya beli rumah di Jogja. Saya nggak punya rumah di Manado. Saya berkarir di stand up 13 tahun. Di Jakarta udah mau 30 tahun. Saya nggak punya rumah di Manado. Orang nanya, kenapa Kak Mongol nggak beli rumah di Manado? Susah. Beli rumah di Manado pasti yang tinggal saudara mama, susah diusir itu. Saudorang yang punya rumah itu, aduh Tuhane, barani ngana usir dia ungkit masa lalu. Dulu kaciling anak kita yang cebok-cebok. Tinggal jo tante kalau begitu. Saya beli rumah di Jogja. Saya punya rumah di Jakarta di Mampang. Pokoknya kalau ada berita Mampang banjir, itulah rumah saya. Orang bilang kenapa nggak beli di Pondok Indah Bang Mongol? Pajaknya kayak bisa beli mobil. Sudah jo banjir 5 tahun sekali kan. Kursi hanyut beli lagi di Informa. Kan di Informa banyak kursi-kursi bekas pameran. Nggak usah beli Da Vinci sayang. Orang Manado yang tinggal di Entai Idok dia titip di kursi. Mongol undang saudara-saudara dari Manado dia duduk di kursi begini-begini. Mongol mau duduk. Apa ini karas ini? Ya Tuhan ternyata dia ngupil ditempel di kursi. Udah aduh kulit Da Vinci ada upil membatu kan saya. Jadi beli jok kursi pameran. Kan kalau ada pameran-pameran itu yang apa kursi-kursi kan mereka suka telepon Mongol. Kita ada produk nih pameran udah 3 minggu. Lu mau ambil gak? Gas. Al-kirim ngapain? Nggak mungkin kan kita di rumah terus mamer-mamer merek mau apa kursi. Sama juga, saya punya tas juga dulu banyak banget sekarang udah dikasih orang. Saya sekarang fokus 2 Pak. Setiap hari Selasa saya belajar keyboard dan drum di Yamaha Kota Casablanca. Datang aja kalau nggak percaya. Karena buat saya pengen melayani kemana? Panti Werda Pak.
Panti asuhan udah kebanyakan orang yang datang. Artis ulang tahun, anaknya ulang tahun bikinnya di panti asuhan. Anda nggak pernah tahu Panti Werda butuh hiburan. Oma-oma yang ditinggal anak-anaknya, kasihan. Dan Anda kalau jadi pemain keyboard di panti asuh, di Panti Werda, jangan hanya hafal lagu rohani, dia duduk nggak ada lagu rohani. Kita udah nyanyi segala macam lagu rohani, indah rencanamu Tuhan. Oma duduk sambil lihat-lihat di handphone Nokia. Bagi lagu roll, oma berdiri dia goyang biar syuting begini. Dia goyang apa lagu The Platter, bye bye love, tereng. Nanti setelah itu dia udah seneng pasti dia emang sini dong, oma mau ngobrol. Oma nggak meminta duit, cuman oma lagi sakit hati. Udah 4 tahun anak oma nggak pernah kesini. Oma dulu kamar sendiri, sekarang udah ber8.